Teman-teman, ini adalah merupakan bagian kedua dari minggu kedua pelajaran manajemen project tentang information project context. Marilah kita lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai ke sistem development life cycle. Ya, sistem development life cycle sendiri adalah merupakan kerangka kerja untuk mendeskripsikan tahapan-tahapan pengembangan dari suatu sistem informasi. Ada 4 model yang akan kita pelajari di sini, yaitu waterfall model, spiral model, incremental build model, dan prototyping life cycle model. Waterfall model, tiap tahapan harus selesai sebelum kita melakukan tahapan yang berikutnya. Analysis, selesai, kemudian dilakukan design, construction, testing, dan support. Model waterfall model itu cocok dipakai untuk sebuah proyek yang besar, yang sudah fix dan pasti bahwa tiap tahapan dapat dilalui dengan baik. Model kedua adalah spiral model. Spiral model dimulai dari analisis, kemudian desain, implementasi, testing. Bila terdapat implementasi yang tidak cocok, kita akan kembali lagi ke analisis, desain, dan implementasi kembali. Jadi bentuknya berputar, bukan merupakan satu tahapan-tahapan. Seperti saya katakan, waterfall model itu digunakan bila risiko dapat dikontrol dengan baik, kondisinya stabil. Digunakan untuk proyek yang besar, yang kompleks, dengan biaya tinggi, dan harus dipastikan bahwa proyek itu akan berhasil. Spiral model baik untuk proyek yang berasosiasi dengan penambahan biaya yang beralasan dan waktu delay. Jadi di tengah-tengah ada penambahan kembali, ada penambahan biaya maupun penambahan waktu. Jadi bersifat lebih fleksibel. Incremental build life cycle model digunakan untuk pengembangan software dengan penambahan kapasitas yang dapat terjadi di tengah-tengah. Ya, jadi ada disebutnya incremental. Prototyping life cycle model digunakan untuk pengembangan prototype untuk memperjelas permintaan dari user software. Ya, jadi dua bentuk ini memang bisa digunakan untuk proyek-proyek IT. Ada satu lagi model, yaitu yang disebut Adaptive Software Development Life Cycle Model. Ya. Ini digunakan juga bila permintaan software itu tidak dapat diprediksi dari awal proyek dan membutuhkan suatu pendekatan yang lebih fleksibel atau kurang terstruktur. Bisa terjadi bahwa proyek ini cukup panjang, menggunakan software-software yang up to date gitu ya. Ini nanti dikenal juga dengan model The Agile Manifesto. Ya. Sebab munculnya suatu proyek atau disebut project genesis terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adanya order, lalu adanya permohonan dari klien yang memang membutuhkan proyek tersebut. Ada inisiasi dari pelaksana, ayo kita bikin model ini, gitu ya. Lalu ada kepentingan-kepentingan bisnis dan juga ada tuntutan dari pasar. Berikut ini adalah gambar dari Project Management Business Document. Seperti kita pelajari, Project Life Cycle kemarin terdiri dari starting project, organizing, carry out the work, and completing the project. Ya. Nah, sebelum project itu memulai atau dimulai, kita membutuhkan adanya assessment. Perlu adanya juga management plan. Ya, perlu adanya business case di sini. Ya, jadi semua ini dilakukan sebelum proyek itu dimulai. Sebelum proyek dimulai sendiri, juga ada dokumen yang disebut sebagai project charter yang harus diberikan. Ini adalah merupakan awal dari suatu proyek. Ya. Nah, setelah project charter diberikan kepada user, baru kemudian disetujui, baru ada namanya project management plan. Ya. Perencanaan-perencanaan, baik perencanaan dalam bidang pelaksanaan, keuangan, organizing, dan lain sebagainya. Ya.
Sementara itu ada timeline juga yang membatasi. Langkah berikutnya baru mulai pekerjaan itu dilakukan sampai akhirnya proyek itu berhasil diselesaikan dengan baik. Bagian bawah mulai dari project charter, project management plan, ya, carrying out, completing itu disebut juga sebagai generic fase. Itu ya. Ini adalah contoh beberapa dari project charter. Apa sih project charter itu? Project charter itu mulai disusun ya, pada waktu proyek mulai akan dilakukan. Proyek charter sendiri merupakan satu pernyataan atau pendefinisian daripada suatu proyek. Elemen dari project charter ada official project name, ada project sponsornya, project manajernya, goal, kemudian business case, ada riset yang ingin didapatkan nanti, kemudian ada juga statement-statement, ya, kemudian ada timeline-nya, ada susunan budget, staff, ya, project resources, jadi sesuatu yang lengkap yang semuanya terdokumentasi. Elemen-elemen yang unik bisa juga bentuknya semacam ini. Jadi setiap project charter bisa memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Pada intinya harus ada nama projectnya, ada sponsornya, ada manajer project yang bertanggung jawab, ada goalnya, penyebab asal-usul project, ada fase-fase atau yang disebut sebagai work breakdown dari suatu project, ada strateginya, ada perhitungan waktu, sarananya, biayanya, ya, itu elemen-elemen yang ada di dalam project charter. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya supaya pendefinisian awal project itu jelas. Ada atribut-atributnya, ada otoritas suatu project, baik otoritas dari pihak luar yang mengatur kita, sponsor, maupun otoritas yang ada di dalam seperti manajernya, atau koordinator dari masing-masing work breakdown, ya, lalu anggotanya, ya. Kemudian juga ada job desk, orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ada juga batasan awal, ya, batasan awal yang berupa visi dan misi dari proyek yang ingin dicapai. Jadi kalau kita lihat semacam ini, ya, di dalam suatu project charter itu ada sense of responsibility yang dilakukan oleh manajer. Ada sense of teamwork, ada tim kerjanya. Lalu ada juga sense of ownership, sponsor. Ya. Jadi di dalamnya menyangkut 3 hal ini. Tanggung jawab dari manajer, kemudian pembagian pekerjaannya, dan juga ada keinginan-keinginan dari owner, ya, atau dari sponsor yang ingin dicapai. Berikut ini adalah contoh dari template project charter. Bisa dilihat nanti, ya. Komponen-komponennya apa saja, ya. Ini pada dasarnya adalah sama satu dengan yang lain, ya. Ada yang di dalamnya mengharuskan eksekutif summary, ya. Ada yang di dalamnya menjelaskan juga tentang project business objective, ya. Ya, tapi intinya semuanya adalah untuk supaya kita memiliki satu dokumen yang jelas apa yang akan dikerjakan sebelum suatu proyek dimulai. Berikut ini adalah project charter komponen nomor ketiga. Berikut adalah contoh kasus suatu bisnis, di mana dalam suatu perusahaan ingin membuat suatu sistem presensi, ya, karena dengan penambahan jumlah karyawan dan juga perkembangan dari perusahaan yang membuka cabang di tempat lain, maka diharapkan adanya penggunaan smart card untuk presensi itu akan mempermudah atau menunjang informasi di perusahaan. Nah, untuk menggantikan sistem yang lama dengan sistem yang baru, memang diperlukan suatu proyek pembuatan presensi, gitu ya. Nah, kalau kita tulis dalam project charter, nama proyek adalah pemasangan sistem presensi terkomputerisasi. Sponsor proyeknya misalnya PT XYZ, PT Cisco, dan lain-lain. Manajer proyeknya adalah manajer IT, di sini disebutkan namanya.
tim kerja project adalah IT tim perusahaan. Ya. Tujuan project ada sistem informasi itu dapat diotomisasi sehingga data-data dari presensi itu langsung masuk di dalam database yang tersentralisasi. Ya. Jadi ini project yang merupakan project yang dilakukan secara internal, ya, tapi tetap aja bahwa itu harus memiliki project character-nya. Hasil yang dicapai adalah instalisasi alat presensi, instalisasi server data, gitu ya. Lalu ada juga time frame, instalasi akan selesai misalnya pada bulan Juni. Gitu ya. Lalu ada penjadwalan kasarnya. Tahap pertama, perlu ada start test metode pengembangan. Lalu perlu penginventarisasi aplikasi dari setiap pemakai PC, ya. Penulisan skripnya, ya, untuk proses pemindahan aplikasi nanti. Ya. Jadi ada script coding yang harus dilakukan, itu bulan pertama. Bulan kedua mulai melakukan pengoperasian. Ada yang disebutkan uji coba, gitu ya. Jadi ada 100 user yang dicoba dahulu untuk mendokumentasikan kalau ada masalah atau problem, gitu ya. Jadi ada uji coba, kalau terdapat problem, maka akan dicoba untuk melakukan juga desain-desain ulang. Gitu ya. Pada bulan kedua juga mulai dilakukan desain server dari data pusat. Bulan ketiga, ya, dianggapnya sudah selesai, lalu dilakukan pelatihan calon-calon user agar mereka itu terbiasa dengan sistem presensi yang baru. Mencoba juga mengecek masalah-masalah yang mungkin terjadi, ya, pengetasan sistem baru, ya, baik oleh sistem database pusat maupun oleh sistem presensi hariannya. Ya. Bulan keempat itu penyelesaian, ya, mulai menginstal server data, mulai membangun, menginventarisasi problem yang ada, gitu ya. Pembangunan infrastruktur dikirakan memakan waktu 6 bulan, ya. Diperkirakan keseluruhan proyek itu akan selesai dalam waktu 6 bulan. Nah, itu tahapan-tahapan, ya, contoh dari suatu project character di mana tiap tahapan atau setiap work breakdown-nya pun ditulis apa yang akan dilakukan. Kembali pada tugas kita, yaitu yang saya berikan pada minggu pertama, untuk membuat kelompok dengan maksimal 5 orang, kita bisa melakukan hal ini, ya. Jadi proyek character sudah mulai dapat dilakukan pada minggu kedua, di mana mulai dituliskan nama proyeknya apa, kemudian juga nanti anggota-anggotanya siapa, apa yang akan dikerjakan, begitu ya. Nah, kita akan mencoba melihat perkembangan dari proyek itu. Detail per proyek ini akan dilaporkan setiap minggu, ya. Nanti akan diberikan pada Google Classroom sesuai dengan tugas yang kita berikan setiap minggu, apa yang sudah dipelajari, kemudian dicoba untuk dituliskan kepada project character yang sudah kalian buat, ya. Nah, coba mulai dibuat tugas ini, kemudian disubmit, ya, sampai pembuatan project character secara global, secara kasar. Ya, nanti kemudian dari setiap minggu kita akan coba perbaiki dan kita coba detailkan, misalnya tentang cost manajemennya, ya, tentang time manajemennya, kemudian scope manajemennya, ya, kita akan coba detailkan. Kira begitu. Ini akhir dari pelajaran minggu kedua. Sampai berjumpa pada mata kuliah yang berikut.